Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu matematika buku revisi tahun 2022, bab 3 tentang transformasi geometri, soal latihan A tentang translasi. Itu halaman 143 sampai 145 tentang pemahaman konsep. Inilah latihan A, translasi yang akan dibahas, yaitu tentang pemahaman konsep. Mulai nomor 5. Bayangan titik A negatif 2,5 oleh negatif 4, 3 adalah titik-titik. Sekarang kita jawab. Jadi yang ditanya ini adalah bayangan dari A atau A aksen. Jadi kita tinggal jumlahkan negatif 2 tambah negatif 4. Jadi ini negatif 2 tambah negatif 4, koma 5 tambah 3. Jadi A aksen atau bayangan A adalah negatif 2 tambah negatif 4 adalah negatif 6. 5 tambah 3 adalah 8. Jadi bayangan A adalah negatif 6,8. B. Nomor 6. Diketahui titik A 3, negatif 2. B 9,11. Arah translasi dari A ke titik B adalah, kita jawab di sini. Jadi misalkan translasinya itu adalah A, B. Kemudian dari titik A ke B, kita cari kalau 3 tambah A ini harus menghasilkan 9. Sehingga mencari A sama dengan 9 kurang 3. A-nya adalah 6. Kemudian kita cari B-nya. B-nya sama dengan negatif 2 dari ini, negatif 2. Tambah B harus sama dengan 11. Cari B sama dengan 11. Ini kita pindahkan di ruas kanan sama dengan tambah 2. Hasilnya adalah 13. Jadi translasinya adalah 6, 13. Jawabannya adalah A. 7. Sebuah layang-layang KLMN memiliki koordinat K 8,6, L 10,8, M-nya 12,6, dan M-nya 10,2. Jika layang-layang tersebut ditranslasikan oleh 5 negatif 1, tentukan koordinat bayangannya dan gambarlah pada bidang koordinat. Kita jawab sini. Jadi pertama-tama layang-layangnya ini namanya adalah KLMN. Titik-titiknya adalah ini. Jadi K-nya itu 8,6, L-nya 10,8, M-nya 12,6, dan N-nya 10,2. Akan ditranslasi ke 5 negatif 1. Jadi translasinya ini sama semua, yaitu 5 negatif 1. Yang ditanya berapakah bayangan daripada KLMN. Kita mulai dari bayangan K. Bayangan K atau K aksen sama dengan 13,5. Dari mana diperoleh 13? Yaitu 8 tambah 5 sama dengan 13. Dari mana diperoleh 5? 6 tambah negatif 1 sama dengan 5. Berikutnya kita cari bayangan L atau L aksen. Kita langsung jumlahkan 10 tambah 5, 15. Kemudian 8 tambah negatif 1, positif 7. Kemudian bayangan M atau M aksen. Kita jumlahkan saja ini yang 12 tambah 5, 17. Kemudian 6 tambah negatif 1, positif 5. Bayangan N. 10 tambah 5, 15. 2 tambah negatif 1, positif 1. Sekarang kita akan gambarkan bayangan daripada KLMN. Nah, inilah nanti kita akan gambar layang-layang KLMN beserta bayangannya. Langkah pertama kita gambar dulu untuk layang-layang KLMN. Kita letakkan titik koordinat K, yaitu 8,6. 8,6. Ini 8,6. Yaitu X-nya 8, Y-nya 6. Kemudian
koordinat titik L 10,8. 10,8. Kemudian M-nya 12,6. 12,6. Dan N-nya 10,2. Lalu kita hubungkan garis lurus. Kemudian kita kasih nama. Ini tadi adalah titik koordinat K, kemudian L, M, dan N. Kemudian kita gambar lagi bayangannya atau K aksen, yaitu mulai dari bayangan K yaitu 13,5. Nah, ini 13,5 di titik warna merah ini. Kemudian L-nya 15,7. M-nya 17,5. Lalu N-nya 15,1. Lalu kita hubungkan garis lurus. Lalu kita kasih nama, yaitu mulai dari K aksen, kemudian L aksen atau bayangan L, M aksen, dan N aksen atau bayangan N. Sesudah itu kita buatkan garis arah translasinya, yaitu mulai dari K ke K aksen, jadi arahnya ini ke sebelah kanan, L ke L aksen, kita kasih arah, kemudian M ke M aksen, kita kasih arah, dan N ke N aksen. Nah, inilah gambar layang-layang KLMN beserta bayangannya K aksen, L aksen, M aksen, dan M aksen, N aksen. Nomor 8. Segitiga PQR ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan STU. Jadi ini segitiga PQR ini bayangannya adalah segitiga STU. Yang diketahui di sini adalah titik P negatif 1,2, Q-nya 3, negatif 2, kemudian S-nya 2, negatif 2, 3, dan titik U 3,4. Pertanyaannya, tentukan titik koordinat T dan R dan tentukan pula translasinya. Oke, sekarang kita akan cari dulu translasinya. Kita jawab translasi dari P ke S, jadi dari titik P menghasilkan S ini, translasinya adalah berapa? Inilah yang kita cari. Jadi P ke S, titik P itu adalah negatif 1,2, sedangkan S-nya adalah 2, negatif 3. Sekarang kita cari translasinya. Jadi misalkan translasinya adalah A, B. Sekarang kita akan cari nilai A-nya, berarti negatif 1 tambah A itu harus sama dengan 2. Berarti mencari A sama dengan 2 tambah, ini pindahkan ke ruas kanan, tambah 1. Berarti A-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari lagi B-nya. Berarti kita ambil angka ini, B, 2 tambah B, harus sama dengan negatif 3, yang ini. Berarti cari B-nya sama dengan negatif 3 kurang 2. Jadi ini kita pindahkan di ruas kanan menjadi negatif. B sama dengan negatif 5. Jadi hasil translasinya adalah 3, yang ini A-nya tadi, dan B-nya adalah negatif 5. Setelah kita dapatkan hasil translasinya, bisa kita cari koordinat titik T dan titik R. Koordinat titik T yaitu sama dengan, kita gunakan translasi ini, kita cari di sini pasangannya T adalah Q. Jadi Q itu adalah ini, 3, negatif 2. Kita mulai ambil dulu angka 3. Jadi untuk mencari T sama dengan 3 ini, tambah 3, negatif 2 tambah negatif 5. Hasilnya T, 3 tambah 3 adalah 6, negatif 2 tambah negatif 5, negatif 7. Jadi titik T yang ini adalah 6, negatif 7. Sekarang kita cari lagi titik R. Titik R adalah ini, berada pada segitiga PQR. Jadi berpasangan tadi, hasil translasinya adalah U. U adalah ini. Untuk mencari titik R adalah caranya 3 kurang 3, 4,
4 kurang negatif 5 atau langsung 4 tambah 5. Jadi titik R sama dengan 0,9. Jadi titik R-nya adalah 0,9. Nomor 9. Diketahui segitiga ABC dengan A adalah negatif 3, B-nya 2,2, C-nya 4,5. Ditranslasikan sehingga bayangannya titik A aksen menjadi negatif 2,1. Tentukan koordinat titik B aksen dan C aksen. Langkah pertama kita gambarkan dulu titik ABC ini. Jadi titik A yaitu 0,3 berada di sini. 0,3, kemudian B 2,2 ini. C 4,5. Inilah segitiga ABC. Ini adalah titik A, kemudian ini titik B, ini titik C. Sekarang kita gambarkan lagi di sini koordinat bayangan titik A, yaitu berada negatif 2,1. Negatif 2,1 ada di sini. Inilah A aksen. Arah translasi dari A ke A aksen adalah seperti ini. Jadi arah translasi dari A ke A aksen adalah ini. Kita lihat. Di sini melangkah 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke atas. Berarti translasinya adalah negatif 2, 3. Sehingga semua titik bergerak translasinya negatif 2, 3. 2 ke kiri, 3 ke atas. Berarti titik B berada di sini. Dan titik C, 2 ke kiri, 3 ke atas. Kita hubungkan garis lurus. Ini adalah B aksen. Ini adalah C aksen. Nah, sehingga karena pertanyaan di sini ditanya translasi dan koordinat titik B aksen dan C aksen, maka translasinya adalah negatif 2, 3. Kenapa negatif 2, 3? Karena ini tadi gesernya 2 ke kiri, 3 ke atas. Kemudian koordinat titik B aksen adalah 0,5 yang ini. Dan koordinat titik C aksen adalah 2,8. Pertanyaan nomor 10. Seorang polisi yang berada di titik Q hendak menangkap seorang pencuri yang bersembunyi di kompleks perumahan. Berdasarkan pemantauan diketahui bahwa pencuri bersembunyi di titik P dan hendak kabur menuju titik R seperti pada gambar 2.12. Sekarang pertanyaan A, tentukan pasangan bilangan sebagai translasi perpindahan pencuri dari titik P ke titik R. Jadi kita lihat di sini, arahnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kanan, kemudian 4 langkah ke atas. Sehingga translasinya 6 langkah ke kanan, 4 langkah ke atas. Jadi ke sini 6 langkah, 4 langkah ke atas. Jadi notasi translasinya adalah 6, 4. Kemudian B, jika polisi tersebut menggunakan translasi yang sama dengan translasi kaburnya pencuri, apakah polisi dapat menangkap pencuri tersebut? Jawabannya tidak. Karena kalau menggunakan translasi ini, berarti hasilnya ini 6 ke kanan, 4 ke atas. Jadi posisi polisi akan berada di sini. Kemudian C, tentukan pasangan bilangan sebagai translasi yang harus dilakukan polisi tersebut agar dapat menangkap pencuri itu. Kita jawab di sini. Jadi supaya polisi ini bisa menangkap pencuri di sini, berarti dia harus melangkah 1 langkah ke kanan, kemudian 6 langkah ke atas. Maka translasinya jadi 1 langkah ke kanan, 6 langkah ke atas. Translasinya adalah 1, 6.
Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.